sakit. Siapa ya? Postman. Hah? Postman siapa? Postman, podcast TIS Mengajar. Dalam pendidikan, membangun masa depan. Halo Sobat Koala, kembali lagi di Postman, podcast TIS Mengajar, memperdalam pendidikan, membangun masa depan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Sobat Koala menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli Bria Siregar sebagai mahasiswa Politeknik Statistika STIS dan juga sekaligus sebagai anggota dari UKM TIS Mengajar, Divisi Riset dan Pengembangan. Sekarang di sini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Ibu Winnie selaku dosen Politeknik Statistika STIS yang sekarang juga menjadi ASN di bawah naungan BPS. Ibu silahkan memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi, siang dan malam. Ya. Perkenalkan saya Winnie Budiarti. Saya sekarang adalah dosen di Politeknik Statistika STIS. Ya. Baik Ibu, pada podcast kali ini kita akan membawa topik pembicaraan yaitu data bicara, alumni dan perjalanan di BPS. Niat kami mengundang Ibu itu untuk mendapatkan insight atau pandangan lebih lanjut tentang nanti gimana di BPS-nya. Mungkin bisa buat perencanaan atau mungkin buat mahasiswa atau mahasiswi di luar Politeknik Statistika STIS itu bisa lebih kenal lagi dengan BPS. Tapi sebelum masuk topik pembicaraan, kalau boleh tahu kesibukan Ibu belakangan ini apa nih, Bu? Kalau sekarang sih mahasiswa lagi libur ya, habis terima IP ya. Jadi sekarang libur semester 2. Tapi kalau kami dosen sedang mempersiapkan ini ya, wisuda untuk yang tingkat 3 dan tingkat 4. Jadi walaupun kita mahasiswa sedang libur, dosen tetap masuk seperti hari efektif biasa ya, Bu? Iya, biasa. Sesuai hari kerja ya, Bu? Iya, tetap masuk. Wah, tetap masuk. Hebat sekali ya. Oke, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Bu nih, karena Sobat Koala juga mungkin penasaran. Oke, bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Nanti tadi kan kita udah mengenal Ibu nih sebagai salah satu alumni dari STIS ya, Bu. Boleh nggak Ibu cerita dari perjuangan awal masuk ke STIS sampai lulusnya itu bagaimana, Bu? Oke, jadi saya masuk STIS ya itu tahun 2000, jadi lulus SMA, kemudian mencoba mendaftar, kan biasa ya kita mendaftar di beberapa universitas, dulu namanya apa ya, UMPTN gitu ya. Sama daftar juga di sekolah kedinasan. Saya daftar di STS, juga daftar di STAN, biasanya kenal ya STAN ya. Kemudian saya diterima di, kalau UMPTN-nya di Undip, Universitas Diponegoro, kalau yang kedinasannya di STIS gitu. Jadi setelah dipikir-pikir gitu ya, akhirnya saya memilih STIS gitu untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi yang di Undip dilepas ya, Bu ya? Udah sempat masuk gitu. Oh, sempat masuk. Sebentar gitu ya. Akhirnya dilepas gitu ya. Baik. Ya. Hebat. Ibu milih untuk masuk di STIS. Jadi waktu tahun 2000 tuh udah namanya udah STIS juga, udah bukan AIS ya, Bu? Iya, udah STIS. Saya angkatan 7 udah STIS. Oh, angkatan 7 STIS. Gitu. Baik. Keren juga ini Ibu Winnie saat masuk kampus ya. Kalau di kuliahnya gimana nih, Bu? Lika-likunya ya. Ya biasa sih kalau kuliah. Kalau dulu belum ada nih, gedungnya masih gedung yang lama gitu ya. Terus masih ada apa? Kalau dulu istilahnya ada namanya DPM di bawah pohon rindang gitu ya. Bukan DPM yang dewan ini ya, dewan apa namanya? Perwakilan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa. Jadi masih ada pohon-pohon gitu di sini. Gitu. Kalau kuliah ya sama seperti yang sekarang ya. Jadi sistemnya paket sama ya. Kalau misalnya ada yang nilainya nggak memenuhi, itu bisa di DO sama seperti sekarang gitu. Ya, tapi alhamdulillah ya selama 4 tahun bisalah saya melewati. Iya, alhamdulillah. Baik, keren juga ya Ibu ini kita ini. Nah, Bu, teman-teman sekalian pengen tahu dan saya juga pengen tahu nih bagaimana perjalanan karir Ibu setelah dilulus dari STIS atau mungkin pendidikan lanjutnya sampai sekarang jadi dosen di Polstat STIS ini sendiri. Oke, jadi saya tadi masukkan tahun 2000, kemudian lulus tahun 2004 ya. Nah, ya seperti kita tahu ya kalau STIS kan sekolah ikatan dinas, jadi kita harus
lanjut gitu ya, ditempatkan di BPS gitu. Kemudian saya dulu pas lulus itu ditempatkan di BPS Kabupaten Donggala. Ya, di Sulawesi Tengah ya, Provinsi Sulawesi Tengah gitu. Ya gitu ya. Mungkin beda sama kalian sekarang ya. Kalau sekarang kan udah tahu dari awal gitu ya penempatannya di mana. Kalau kami taunya ya pas sudah lulus gitu. Jadi milih atau enggak ya? Milih tapi ya tergantung nasib gitu ya. Dapatnya di mana gitu. Kebetulan saya di itu tadi di Kabupaten Donggala gitu. Kemudian di sana kan 2004 ya, 2004. Kemudian ada penawaran beasiswa, saya lanjut ke S2 ya di Unpad Unpad mana? Bandung ya, Universitas Padjadjaran Bandung gitu, tahun 2010. Ya. Lulus 2012 ya, kalau di S2 kan kurang lebih 2 tahun. Kemudian balik ke sana ke Donggala lagi setahun aja, kemudian ada penawaran jadi dosen, saya mencoba ke sini gitu. Jadi dari 2013 saya di sini di STS gitu, sebagai dosen gitu. Jadi sebelumnya Ibu di Donggala sudah cukup lama ya, Bu? Lumayan lama ya. Hampir 10 tahun ya. 8 tahunan lah ya gitu. Dan setelah pendidikan S2 langsung ada tawaran dari jadi dosen setahun? Nggak langsung sih, ya setelah setahun gitu. Gitu ya, Bu. Kebetulan masih kurang kan dosen di sini dulu gitu. Gitu ya, Bu. Dan dapat gitu apa? Langsung ditawarkan Ibu langsung atau ada surat itu ya sih. Gitu. Baik, kemudian masih membahas tentang pendidikan nih, Bu. Tadi Ibu mengapa Ibu memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Unpad, atau kalau bagi kita untuk S2 dan selanjutnya jurusan yang relevan atau dibutuhkan oleh BPS apa ini, Bu, kira-kira? Ya kalau kemarin saya S2-nya kebetulan ini ya jurusannya statistik juga gitu ya, melanjutkan karena sekarang waktu D4-nya gitu statistik, jadi saya ingin lanjut gitu ke statistik juga gitu. Jadi saya memilih Unpad. Sebenarnya banyak waktu itu tawarannya nggak hanya jurusan statistik, ada jurusan ekonomi gitu, ada jurusan ekonomi, kemudian kependudukan juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti kalian ya mungkin sudah kerja di BPS ingin studi lanjut itu tidak hanya jurusan statistik aja gitu, bisa juga jurusan yang lain, karena kan di BPS kita mengerjakan nggak hanya mengolah data tapi juga menganalisis ya. Di analisisnya itu kan ada tentang kependudukan, ekonomi dan sebagainya. Kemudian juga kalau yang komputasi ya, jurusan komputasi itu bisa lanjut ke apa misalnya IT gitu ya, informasi teknologi gitu, atau mungkin data science gitu ya, sekarang sedang dibutuhkan gitu. Jadi itu beberapa jurusan yang memang relevan ya. Tapi kalau kebanyakan memang yang ditawarkan sudah sesuai dengan BPS ya, Bu? Iya, kalau masih kerja di BPS ya biasanya ya yang sesuai dengan, nanti kan di BPS juga banyak bidang-bidang fungsinya ya, pekerjaannya gitu. Jadi mungkin yang sesuai dengan bidangnya dia gitu. Seperti itu. Gitu. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama kan BPS itu tugasnya kayak mengelola survei dan sensus gitu, serta memiliki cabang di beberapa di daerah kan, Bu. Nah, selain survei dan sensus, kira-kira apa lagi nih, Bu, tugas dan wewenang BPS yang di luar itu? Dan kalau struktur instansi atau struktur organisasi di BPS itu bagaimana, Bu? Apakah sama atau beda dengan instansi lain gitu? Ya mungkin ini dulu ya, kita lihat strukturnya dulu ya. Jadi BPS itu kan apa sih, dia lembaga ya setingkat kementerian. Jadi dia ada yang BPS ini, BPS pusat, kemudian juga ada di setiap provinsi dan setiap kabupaten kota gitu ya. Untuk strukturnya ya mungkin kurang lebih sama ya dengan instansi lain yang setara gitu ya. Istilahnya itu instansi pusat gitu. Tapi kalau misalnya yang instansi daerah itu agak berbeda gitu. Kalau di daerah gitu ya, itu namanya kan dinas. Kalau BPS itu memang langsung di bawah dari pusatnya, kepala BPS-nya gitu. Kemudian untuk di dalamnya ya, di dalam organisasinya, kalau sekarang itu apa sih disebutnya fungsi ya. Jadi bukan kayak misalnya ya, bukan struktur yang apa namanya ya,
kayak vertikal. Iya, ini vertikal juga. Cuman nggak ada yang ininya, maksudnya kepala bagian, habis itu ada kepala seksi. Sekarang udah nggak ada gitu. Jadi langsung kepala BPS, kemudian langsung ke fungsi-fungsinya gitu. Jadi ada fungsi, ada distribusi, ada produksi, ada apalagi sosial gitu ya, sosial. Kemudian ada yang khusus mengenai pengolahan datanya ya, IPDS. Kemudian yang penting juga itu ada yang bagian umum yang mengelola administrasinya gitu. Kalau setiap BPS-nya sih kurang lebih sama seperti itu. Jadi ada beberapa fungsi di BPS gitu. Jadi dibagi secara fungsional gitu ya, Bu, rata-rata. Baik gitu. Kalau tugasnya selain survei dan sensus itu apa aja kira-kira? Ya, jadi tugas utama BPS itu memang sebenarnya tugas utamanya ini ya, memperoleh statistik dasar gitu. Nah, itu statistik dasar itu kan diperoleh dari sensus gitu. Tapi untuk mendukungnya juga ditambah dengan survei-survei. Nah, survei-survei ini digunakan nggak hanya untuk seluruh Indonesia ya, tapi maksudnya untuk memenuhi dari kebutuhan instansi lain gitu ya, kayak survei-survei kayak misalnya survei Susnas mungkin pernah dengar ya, survei sosial ekonomi nasional. Nah, itu nanti kaitannya dengan kesejahteraan gitu ya, bidang sosial gitu. Itu yang survei. Nah, selain itu juga kadang BPS ini ya mengadakan kalau sekarang itu BPS menjadi kayak ini ya, kalau yang mengelola statistik sektoral gitu ya. Statistik sektoral kan per instansi. Nah, BPS sebagai pembinanya gitu. Jadi membina instansi lain gitu ya untuk mengelola statistiknya. Maksudnya kayak ya mengajari gitu lah ininya gitu. Bagaimana cara mendapatkan data-data untuk sektor-sektor tertentu kayak gitu. Jadi pembinaan statistik sektoral gitu. Baik. Tadi kita udah ngobrol tentang tugas dan wewenang BPS. Sekarang kita mau tahu nih, Bu, selain kegiatan tadi statistik atau survei atau pembinaan, ada nggak sih kegiatan seperti perlombaan, acara atau seminar-seminar gitu di luar kegiatan statistik di BPS gitu? Di BPS ya. Kalau yang paling sering mungkin seminar ya. Ya, apalagi sekarang kan pegawai BPS gitu kan lebih ke fungsional. Nah, fungsional itu dia harus sering rajin nulis gitu ya. Jadi biasanya pegawai BPS itu suka ikut seminar, kemudian workshop gitu ya, untuk memperkaya wawasannya gitu ya. Juga untuk ya menunjang karirnya juga sih sebenarnya untuk mengikuti seminar-seminar gitu. Dengan tulisan yang dari seminar tersebut. Tulisan juga mungkin nggak hanya tulisan yang ilmiah gitu ya, tapi juga sekarang itu pegawai BPS juga banyak menulis di media massa gitu ya, untuk menjelaskan data yang dihasilkan BPS gitu. Kalau misalnya seminar kan itu hanya dilihat sama yang akademis kan. Nah, kalau dikeluarkan di media gitu kan nanti bisa dimengerti oleh orang banyak gitu. Untuk umum juga ya, Bu, ya, karya tulisnya. Gitu. Wah, hebat ya. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih, Bu, hubungan kerjasama BPS dengan instansi lain, instansi dalam negeri atau luar negeri, atau instansi seperti bidang misalnya pendidikan, bidang statistik sendiri, atau bidang lainnya gitu, Bu, kerjasamanya? Oke, kalau kerjasamanya yang biasa mungkin ya tadi ya, untuk membantu instansi lain gitu ya, untuk mendapatkan tadi statistik sektoralnya gitu ya. Itu yang di dalam negeri biasanya gitu. Kayak contohnya misalnya ada salah ya, Kementerian UMKM gitu kan, dia membutuhkan data tentang yang mempunyai UMKM gitu kan. Nah, itu ya meminta bantuan BPS gitu kan untuk mendatanya gitu. Kemudian juga Kementerian Pariwisata juga ada ya, dia jadi mendata berapa jumlah wisatawan. Nah, sekarang nggak mendatanya nggak langsung, ada istilahnya dia pakai yang GPS gitu ya. Jadi lihat dari dari kelihatan dari merekanya di mana gitu, masuk keluarnya gitu, ketahuan gitu. Itu kalau di bidang pendataan ya. Kemudian kerjasama dari luar juga banyak gitu. Contohnya biasanya BPS itu kerjasama dengan yang Australia, statistik Australia gitu. Statistik Australia juga sering kerjasama. Ya saling
untuk meningkatkan data statistiknya Oh, iya. gitu. Jadi ada kerjasama dengan ABS itu Iya, sebenarnya. ABS. Hebat. Jadi selain dari dalam negeri, instansi lain juga ada kerjasama dengan luar negeri juga. Juga. Baik, kan tadi kita udah bahas banyak tentang BPS ya Bu. Nah sekarang pertanyaan yang mungkin dipikirkan oleh banyak mahasiswa-mahasiswa STIS nih Bu. Kira-kira apa sih Bu yang perlu kami persiapkan gitu selain kuliah tentunya untuk bisa beradaptasi di BPS nantinya nih Bu? Oke, ya. Mungkin ini ya, nanti kan meskipun udah tahu ya penempatannya mungkin ada yang orang Jawa tapi memilihnya di luar Jawa. Nah itu yaitu belajar apa namanya, belajar apa namanya sih? Menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri kebudayaan di luar diri sendiri gitu ya. Kayak saya dulu orang Jawa tapi di Sulawesi, jadi lumayan kaget sih pas awal gitu ya. Jadi mungkin di sini kan temannya juga dari seluruh Indonesia ya, mungkin belajar memahami bagaimana karakteristik yang orang di luar Jawa gitu ya. Kemudian juga belajar soft skill juga ya, nggak hanya belajar mengenai mata kuliah aja gitu, karena kan kita juga perlu nanti di dunia kerja ya, tidak hanya dibutuhkan kemahiran dalam bekerja tapi juga bagaimana kita berkomunikasi gitu dengan benar. orang lain, menghargai orang lain seperti itu. Soft skill penting juga Iya, ya soft untuk skill sangat menunjang penting di sekarang, BPS. gitu. Benar, baik Ibu. Kalau pengalaman Ibu penempatan di BPS itu bagaimana Bu? Mungkin emang beda dengan sistemnya sekarang ya Bu? Bagaimana itu? Ya itu kalau dulu sih kalau angkatan saya dulu ya itu di luar Jawa Bali gitu, jadi ya nggak ada yang penempatan di Jawa atau di Bali. Nah kita kalau penempatan dari ini ya, dari BPS pusat dia sudah punya apa namanya formasi gitu ya, formasi nanti yang dibutuhkan itu di mana-mana. Nah kita memilih gitu, tapi juga tergantung ininya ya. Kalau dulu sih nggak tergantung ranking ya, pas dapetnya aja gitu. Tapi pernah juga setelah angkatan saya itu berdasarkan ranking gitu. Jadi ada 10 besar yang dia penempatannya di pusat gitu. Kalau sekarang ya beda lagi ya. Sekarang kan dari awal gitu ya, sebelum masuk Iya, itu benar, udah sudah dipilih. udah memilih kayak gitu. Baik. Sebagai penutup podcast kita nih Bu, kira-kira dari Ibu sendiri ada nggak ya Bu pesan buat Sobat Koala nih yang mahasiswa Politeknik Statistik STIS atau mahasiswa di luar STIS yang mungkin mau jadi ASN kan, atau kami juga, itu ada pesan nggak nih Bu biar semangat kuliah? Oke, ya pesannya sih untuk teman-teman ya yang di STIS terutama gitu ya, ya yang sudah masuk gitu ya, apalagi yang baru tingkat 1 atau tingkat 2 ya tetap semangat gitu ya, tetap semangat belajar, semangat belajar, dan juga nggak hanya belajar ya, kalian juga perlu belajar yang lain kayak tadi ya, meningkatkan soft skill, misalnya belajar berorganisasi gitu. Nah ini yang STS mengajar itu sangat bagus ya, jadi membantu kalian untuk bagaimana belajar berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Gitu. Kemudian untuk yang di luar STS mungkin belum pengen STS tapi belum diterima gitu ya. Ya itu mungkin bisa ya berusaha lagi gitu ya. Atau sudah kuliah di tempat lain, nah itu ada kemungkinan juga instansi instansi BPS ataupun instansi lain ya, kalau pengen jadi ASN itu kan suka ada penerimaan pegawai gitu ya, itu bisa dicoba gitu ya. Jadi ya tetap semangat gitu ya, yang masih di STS untuk lanjut sampai dengan lulus gitu, jangan menyerah. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan menjawab pertanyaan dari podcast TIS Mengajar ini. Mungkin kalau ada kesempatan selanjutnya kita bisa undang Ibu lagi untuk eksplor lebih lanjut ya. Kepada Sobat Koala, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Tetap sama saya di Postman Podcast TIS Mengajar, memperdalam pendidikan, membangun masa depan.